Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sayyiban nafi'a. Di sini lagi hujan, maka terdengar ada suara hujannya. Di antara waktu mustajab doa adalah kita berdoa ketika sedang turun hujan. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya dikatakan beliau keluar sambil membuka sorban beliau, kemudian beliau bersabda, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Dia baru saja turun dari Rabbnya, kata Nabi Muhammad SAW. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, silakan membuka kitab PDF-nya Al-Arba'un Al-Kifaniyah. Kita akan melanjutkan membacakan beberapa hadis yang bisa kita bacakan selama waktu kurang lebih 20-30 menit ke depan insyaallah, sembari menunggu berbuka puasa bagi wilayah Takengon dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalits asyar. Hadis ke-13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda, ishtakatin naru ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ba'dan fa'adhina laha binafasaini nafasin fi syita'i wa nafasin fi sayf fa'ashaddu ma tajiduna minal har wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir. Hadis Rasulullah SAW bersabda, neraka mengadu kepada Rabbnya, kepada Allah. Neraka berkata, Rabbi, wahai Rabbku. Jadi dalam bab nida itu ya mutakallim dihapuskan, tidak menjadi Rabbi, Rabbi Tuhanku, ya kan? Tapi kalau bab nida maka ya-nya dihapuskan menjadi Rabbi, ya, tidak pakai ya. Coba nanti kita cek di lafaz doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran juga, itu tidak memakai ya mutakallim. Kenapa? Karena dalam bab nida memang dijelaskan dalam ilmu nahwu, ya-nya dihapuskan menjadi Rabbi. Kalau kita dapati Rabbi bukan kurang huruf, ini maksudnya adalah panggilan nida, ya. Sekarang neraka memanggil Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, wahai Rabbku, akala ba'di ba'dan, sebagian diriku memakan sebagian diriku. Dirinya memakan sebagian yang lain. Kenapa? Karena saking panasnya. Fa'adina laha binafasaini, maka Allah mengizinkan bagi neraka memiliki dua nafas. Nafasin fi syita, satu nafas syita, yaitu musim dingin yang sangat dingin. Wa nafasin fi sayf, dan satu nafas di musim panas. Fa'ashaddu ma tajiduna minal har, panas yang sangat yang kita rasakan di musim panas itu adalah nafasnya neraka. Seperti sabda Rasulullah, innahu min faihi jahannam. Sehingga di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah mengakhirkan waktu sholat zuhur apabila ketika awal waktu sholat zuhur itu sangat panas sekali. Ini al-ibrad namanya. Nah. Wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir, dan rasa dingin atau suhu dingin yang sangat yang kalian rasakan. Az-zamharir adalah syiddatul bard, yaitu rasa dingin yang super dingin. Allah Subhanahu wa taala mensifati ahli syurga bahwasanya mereka di syurga la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka di dalam syurga tidak melihat matahari dan tidak juga merasakan dingin, ya. Artinya tidak panas, tidak dingin, agih-agih. Nah, syukran. Baik, kita bacakan ta'liqnya. Akala ba'di ba'dan isyaratun ila kathrati harriha. Karena sangat panas,
sehingga ya, panasnya itu tidak mendapati apa yang akan dimakannya, sehingga satu sama lain saling memakan panasnya itu. Hatta ya'uda ba'duha ala ba'din. Fa'adina al-habi nafasain, itu Allah mengizinkan bagi neraka itu an tatanafas, untuk bernafas. Fayakhruja anha ba'du ma tadiqu bihi min anfasi harriha wa zamhaririha, sehingga keluarlah sebagian nafas panasnya dan sebagian nafas dinginnya. Yang kita rasakan ketika waktu sangat panas sekali, terutama di negeri-negeri yang memang suhunya mencapai panas yang sangat luar biasa, yang mana tidak mungkin keluar rumah, ya. Juga rasa dingin yang sangat dingin, itulah nafas neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda tentang hal itu. Az-zamharir syiddatul bard, seperti yang sudah kita sebutkan. Qala muqayyiduhu afallahu anhu fihi jawazul ibrad bidh-dhuhri fi syiddatil har. Di dalam hadis ini terdapat isyarah bolehnya al-ibrad. Al-ibrad itu menunggu, ya, waktu zuhur itu supaya agak dingin sedikit, ya, turun derajatnya supaya tidak sangat panas, agar kemudian kita baru melaksanakan sholat zuhur. Di dalam hadis ini kata beliau, masih penulis kitab ini mengatakan, fihi dalilun li ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil bagi akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengaduan yang hakiki, bukan majas. Ya. Pengaduannya hakiki. Hal ini seperti yang Allah sebutkan dalam kitabnya, wa naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Kami katakan kepada Jahannam, apakah kau sudah penuh? Kata Jahannam, hal min mazid, apakah ada tambahan? Qala al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali, Ibnu Rajab al-Hambali berkata rahimahullah, al-muhaqqiquna min ulama, ya, para muhaqqiq dari kalangan para ulama, mereka mengatakan ala annallaha antaqaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dapat berbicara nutqan haqiqiyan, dengan pembicaraan yang hakiki, kama yantiqul aidi, sebagaimana Allah membuat tangan-tangan berbicara, wal arjul, kaki-kaki berbicara, wal julud, dan kulit-kulit berbicara pada hari kiamat. Tentang ini ayatnya ada di dalam Al-Quran, bahwasanya nanti anggota tubuh kita berbicara, dan berbicaranya itu adalah dengan pembicaraan yang hakiki, ya, bukan pembicaraan yang majazi. Bagaimananya wallahu a'lam, karena itulah ilmu ghaib. Nah, kemudian terdapat juga dalam hadis ini dalil bahwasanya neraka itu khuliqat, sudah ada, sudah tercipta, hanya saja belum dimasuki oleh penghuninya. Sebagaimana dalil banyak menyebutkan, di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW ketika suatu hari, ketika bersama para sahabatnya mendengarkan suara dentuman yang sangat keras. Beliau mengatakan itu adalah suara batu, ya, yang dijatuhkan, ya, sekian puluh tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil kafirin, neraka itu sudah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Baik. Itu hadis ke-13. Bahwasanya, ya, neraka itu memiliki dua nafas, panas dan dingin, ya. Panas dan dingin. Jadi bukan hanya panas saja yang siksaan bagi orang yang ada dalam neraka, tapi juga dingin yang sangat dingin. Al-hadithur rabi'a asyar, hadis ke-14. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa kita mengucapkan radhiyallahu anhuma bukan radhiyallahu anhu? Karena Umar sahabat dan Abdullah anaknya juga sahabat. Jadi Abdullah dan Umar dua-duanya adalah sahabat, sehingga kita mengatakan Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga mereka berdua Allah ridhai. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda, alladzi tafutuhu salatul asri
ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang terlewatkan darinya salat asar hingga keluar dari waktunya atau terlewatkan berjamaah, ka'annama wutira ahlahu wa malahu, seperti seolah-olah ya dicabut keluarganya dan hartanya. Artinya tinggal dia sendiri tanpa keluarga, tanpa harta. Ya, makna tafutuhu yaitu terlewatkan atau ketinggalan sholat asar sehingga keluar dari waktunya. Wakila, dan dikatakan terlewatkan dari jamaah, dia tidak sholat asar berjamaah. Apa ganjarannya kata Rasulullah? Ka'annama, dia itu seolah-olah seperti seseorang yang ditarik darinya hartanya, ditarik darinya keluarganya, sehingga dia tinggal sendirian tanpa harta, tanpa keluarga. Qala muqayyiduhu afallahu anhu, berkata muqayyidnya di sini afallahu anhu, wajhu takhsis salatil asri bi ta'zim. Ya. Kenapa dikhususkan salat asar daripada salat yang lainnya dari antara salat 5 waktu? Bi ta'zim, karena agungnya salat asar ini. Wa qasadaha bil khitabi duna ghairiha lijtima'il muta'aqibina minal malaika fiha. Dikhususkan juga khitab untuk salat asar dalam hadis ini karena pada waktu asar berkumpul malaikat ta'aqub yang melaporkan amalan manusia setiap hari. Mereka berkumpul pada waktu salat asar, waktu salat subuh. Nah, ketika itu berkumpul malaikat, maka orang yang ketinggalan salat asar berjamaah ataupun ketinggalan salat asar sehingga keluar dari waktunya, itu sangat rugi sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta." Allah mengkhususkan salat wusta, yaitu salat asar di antara salat-salat yang lainnya. Wa biha tukhtamu salawatun nahar, dan dengan salat asar juga salat pada siang hari ditutup. Baru mulai nanti tenggelam matahari mulai salat maghrib. Itu salat malamnya, ya. Wal ilmu indallahi ta'ala. Wa fihi taghlidh. Di dalam hadis ini terdapat ya ancaman keras bagi orang yang sengaja meninggalkan salat asar, mudayyi'an laha, ya, menyia-nyiakannya, melalaikannya, mutahawinan biha, meremehkannya, ma'a qudratihi, padahal dia mampu ala adaiha fi waqtiha, untuk mengerjakannya di waktunya. Jadi bagi orang yang sebenarnya dia sanggup dan punya kesempatan untuk salat asar di awal waktu dan berjamaah apalagi, tapi dia kemudian melalaikannya, ya, dengan menyibukkan diri padahal dia sanggup untuk meninggalkan pekerjaan itu, bukan sakit, bukan tertidur, bukan apa. Dia memang melalaikan, menyia-nyiakan, meremehkan, ya, memudah-mudahkan. Maka ganjarannya seperti kata Rasulullah SAW, ka'annama, ya, wutira ahlahu wa malahu. Seolah-olah harta dan keluarganya dicabut darinya sehingga dia tinggal sendirian tanpa harta, tanpa keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini wahai saudaraku kaum muslimin sekalian, jangan sekali-kali kita meninggalkan salat asar ataupun mengakhirkan waktunya, jangan kita akhirkan waktunya. Kalau memang kita sanggup untuk mengerjakan di awal waktu, itu lebih utama, lebih afdal, dan berjamaah lebih afdal. Ya, 27 derajat. Hadis ke-25, 25. Al-hadithul khamisa asyara. Ini waktu menjelang berbuka, ya. Bukaannya belum boleh dimakan, tapi baru boleh dilihat. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ihtisab artinya adalah mengharapkan pahala, ganjaran baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan meniatkan puasanya itu semata-mata karena wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Qala muqayyiduhu afallahu anhu, di dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwasanya
amal soleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan adanya ihtisab dan niat yang benar. Jadi kalau kita mengamalkan suatu amalan tanpa niat yang benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan oleh hadis Nabi Muhammad yang lain, rubba shaimin la yajidu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya ju' wal atash, lapar dan dahaga saja. Wa fihi dalilun, dan di dalam hadis ini terdapat dalil li ahli sunnati wal jamaah, bagi ahli sunnah wal jamaah, ala annal a'mal, bahwasanya amalan min siyamin, puasa misalnya, salat atau salat, wa qiyamin, salat malam, wa nahwiha dan selainnya, dakhilatun fil iman, termasuk dari iman, ya. Bahwasanya iman itu adalah tasdiqun bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan, ya. Dibenarkan di hati, diikrarkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bukan seperti perkataan Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amalan tidak termasuk dari dalam musammal iman. Ya, ta'khiru Murji'ah, irja itu artinya ta'khir. Ta'khirul a'mal min musammal iman. Mereka mengeluarkan amalan dari pengertian iman. Jadi bagi mereka, ya, sebejat apapun orang melakukan amal maksiat, misalnya dosa, itu tetap beriman, kamilul iman bagi mereka, masih sempurna imannya, tidak berkurang. Ini pemahaman Murji'ah yang sesat, ya. Berbanding terbalik dengan pemahaman Khawarij yang mengatakan bahwasanya seseorang yang melakukan dosa besar maka akan keluar dari iman. Karena bagi mereka iman itu satu, tidak bertambah, tidak berkurang. Ya, kalau masuk semuanya, kalau keluar semuanya. Murji'ah lain lagi. Murji'ah mengatakan seburuk apapun dia melakukan kemaksiatan, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia tetap mu'minun kamilul iman. Seorang yang beriman dan imannya sempurna. Ya, tidak bermudarat maksiat yang dia lakukan. Ini pemahaman Murji'ah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman itu diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa illam takun fardan wajiban kal qiyam, ya. Meskipun amalan itu bukan termasuk suatu kewajiban seperti qiyam, yaitu salat malam, ya. Al-qiyam sini salat malam. Kalau salat fardu maksudnya. Mungkin inilah beberapa hadis yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga berfaedah dan ada manfaatnya dan bisa menjadi tambahan ilmu serta memperkuat amalan, ya, menambah iman juga, karena di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran-pelajaran akidah. Juga kepada teman-teman kami memotivasi untuk menghafal hadis ini karena sangat bagus sekali untuk dihafal, ya, apalagi kalau sempurna dari hadis pertama sampai hadis 40 untuk kita hafalkan. Kita tutup untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.